Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah yang wafat tahun 918 Hijriyah. Terakhir pada pembahasan Al-Qunut ya. Nah, sebelumnya sedikit tambahan berkenaan dengan masalah bersedekap itu. Kita sudah sebutkan kemarin ada dua kaifiat bersedekap ya. Yang satu adalah dengan menggenggam pergelangan tangan. 6. Menggenggam pergelangan tangan seperti ini ya. Jadi ini bagian ini ya, tulang yang kalau ditarik ini dari jempol ke sini ketemu tulang yang nonjol, ini namanya ya. Kemudian ini juga bagian tengah juga harus dipegang seperti digenggam seperti ini. Ruas pergelangan tangan ini. Jadi sebagian dari ini ada yang digenggam. Ini cara yang pertama. Ya, kemudian cara yang kedua adalah sekedar diletakkan di atas, ditutupin tanpa digenggam. Ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga disebutkan oleh Syekh Ali Al-Idrus dalam syarahnya terhadap Mukhtasar Latif, yaitu dengan menggabungkan antara menggenggam dengan irsal, ya, meletakkan di atasnya, di mana semua jari menggenggam kecuali jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk sama tengah itu seperti ini, yang lainnya menggenggam seperti ini. Ya, ini surah yang ketiga. Jadi tetap menggenggam seperti ini, tapi dua telunjuk sama jari tengah tidak menggenggam. Jadi dia menggabungkan antara menggenggam dengan irsal, meletakkan seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Ini tambahan. Iya. Sekarang kita masuk ke sunnah berikutnya setelah qunut terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala, pada sunnah-sunnah salat berikutnya, wa yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salatan, wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan. Nah, ini tasbih dan tasbih pada ar-ruku' dan as-sujud. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim, ya, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan itu di ruku kalian. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka jadilah subhana rabbil azim. Kemudian ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu di sujud kalian. Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian subhana rabbiyal a'la, ya, itu dibaca di sujud, dijadikan sebagai zikir zikir sujud. Nah, ini berkenaan dengan zikir pada ruku dan zikir pada sujud, dan sudah disebutkan sebelumnya bagaimana tata cara ruku yang sunnah, ya, yang sempurna. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun berkenaan dengan zikir ruku, maka ini zikir ruku paling minimal subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ada zikir-zikir yang lain. Ya, di antara zikir yang lain disebutkan Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian juga ada zikir ruku, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Kemudian ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, sebagaimana yang ma'ruf ya dalam buku-buku zikir ruku. Kemudian zikir pada sujud paling minimal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, dan ada zikir sujud yang lain, ya, seperti yang sudah kita sebutkan juga, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini juga zikir selain zikir ruku, ia juga zikir sujud. Kemudian subhanakallahumma bihamdik, wa tabarakasmuk, subhanaka, apa ya tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Ini juga zikir sujud. Kemudian ada Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini semua zikir-zikir sujud. Dalam masalah bacaan, dia baca salah satunya yang paling minimal salah satu di antaranya. Dan yang paling afdal adalah apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Untuk zikir ruku yang paling afdal adalah subhana rabbiyal azim. Dibandingkan semua zikir-zikir yang lain, ini zikir yang paling afdal. Untuk sujud, dari semua zikir-zikir yang ada, yang paling afdal adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jelas sampai sini? Kemudian ini kalau kita memilih salah satu, ya. Kalau dia ingin membaca memperlama ruku dan sujud, dia bisa memilih satu zikir kemudian dia ulang-ulang. Boleh juga dia baca semua varian zikir yang ada, masing-masing satu kali tapi dia baca semuanya. Ini diperbolehkan. Ya, dengan syarat yang akan kita terangkan nanti biidznillah taala. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah mengatakan salasan, dibaca masing-masing zikir dibaca 3 kali. Subhana rabbil azim 3 kali, subhana rabbil a'la 3 kali. Nah, ini adalah adnal kamal. Jumlah ini 3 kali adnal kamal. Kadar sempurna paling rendah. Jadi sudah sempurna tapi tingkatan sempurna paling rendah. Nah, adapun membaca zikir ini hanya 1 kali saja, maka ini khilaful aula. Ya, ini sudah dianggap mengamalkan sunnah, sudah ada zikir pada ruku dan sujud. Tapi kalau dia cuma membaca 1 kali, maka ini khilaful aula. Bahkan sebagian ada yang mengatakan makruh. Sebagian ada yang mengatakan makruh. Jelas ya? Nah, maka kita katakan paling kadar sempurna paling minimal ya 3 kali. Ya. Disunnahkan untuk tidak kurang dari 3 kali. Apakah boleh menambah lebih dari 3 kali? Apakah boleh menambah lebih dari 3 kali? Boleh. Bagi siapa? Bagi munfarid, bagi orang yang sholat sendiri. Bagi orang yang sholat apa? Sholat sendiri. Nah, kalau dia sholat sendiri, yutawwilu masya. Silakan dia panjangkan sholatnya semau dia. Jelas sampai sini? Adapun kalau dia sebagai imam, karena makmum kan pasti mengikuti imam ya. Adapun kalau dia sebagai imam, maka yang afdol bagi dia adalah 3 kali. Tidak lebih. Kecuali kalau memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Ada 5 syarat bolehnya imam memanjangkan zikir lebih dari 3 kali. Iya. Nah, ada 5 syarat imam diperbolehkan memanjangkan zikirnya atau melebihkan zikirnya lebih dari 3 kali. Jadi, kalau dia mau mengulangi satu zikir, dia hanya mau membaca satu zikir, maka maksimal 3 kali. Jelas sampai sini? Subhana rabbiyal azim. Misalnya dia pilih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, maka maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Nah, dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk menambah zikir-zikir lain. Kalau dia misalnya mau menambah zikir yang lain, mau membaca 2-3 zikir dalam satu ruku atau sujud, tidak diperbolehkan kecuali memenuhi 5 syarat. Jelas? Maka yang dimaksud dengan tatwilu zikir, memperlama zikir, itu ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, dia baca zikir itu lebih dari 3 kali. Itu dianggap tatwil. Bentuk yang kedua, dia baca cuma 1 kali, tapi dia ikutkan zikir yang lain. Zikir kedua, zikir ketiga misalnya. Ya. Jelas sampai sini, ini sudah dianggap juga apa? Tatwil, memperlama zikir. Nah, imam sebagaimana sudah pernah kita singgung ya, bahwa imam itu ya amalannya dia manutun bimaslahati al-makmum. Semua amalannya imam harus terkait dengan maslahat makmum, harus merupakan maslahat bagi makmum. Karena itulah tidak boleh bagi imam untuk memanjangkan sholat
ya, yang termasuk di dalam sebab memanjangkan salat adalah memanjangkan zikir, kecuali setelah terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, amma mahsurin. Amma mahsurin. Dia mengimami jamaah yang jumlahnya terbatas. Jumlahnya apa? Terbatas. Misalnya di pesantren, orang-orangnya kan jelas terbatas orangnya. Nah, atau misalnya lingkungan perumahan yang ya misalnya klaster ya, cuma berapa ya, jumlahnya terbatas gitu. Nah, atau misalnya apa masjid yang ya jamaahnya kurang misalnya satu shaf ya. Nah, tertentu, mahsur, terbatas jumlahnya. Bukan bukan masjid yang jamaahnya berbaris-baris ke belakang itu sampai kadang penuh gitu, bukan. Jadi dia sementara mengimami jamaah atau makmum yang jumlahnya itu mahsur, terhitung pakai jari lah. Ini syarat yang pertama. Artinya kapan dia mengimami banyak orang, seperti sholat Jumat dan semacamnya, ini tidak disunnahkan dia menambah. Sholat Jumat pasti ramai kan begitu. Sholat Tarawih pasti ramai. Tidak disunnahkan bagi imam, tidak disunnahkan bagi imam untuk menambah lebih dari 3 kali. Jelas? Kenapa? Karena jamaahnya bukan goiru mahsur sekarang, tidak terhitung. Dalam artian banyak. Syarat yang kedua, rawdahu bitahwil. Syarat yang kedua, jumlah yang terbatas ini, mereka ridho setuju kalau sholatnya dipanjangkan. Ya, sholatnya dipanjangkan. Yang termasuk di dalamnya memanjangkan zikir kan begitu. Mereka ridho setuju kalau dipanjangkan. Nah, artinya kalau jamaahnya sedikit tapi mereka tidak setuju, ya tidak boleh bagi imam untuk memanjangkan. Misalnya ya, oke masjid perumahan tapi jamaahnya kan macam-macam. Ada yang nggak kuat lama-lama atau ada yang buru-buru dan semacamnya gitu ya. Atau mereka tidak terbiasa lama gitu, ruku dan sujud. Maka seperti ini jangan tidak disunnahkan untuk dipanjangkan bagi imam. Yang sunnah bagi imam cukup 3 kali. Jelas ya. Nah sekarang bagaimana caranya mengetahui keriduan mereka? Mereka setuju atau tidak dipanjangkan? Bagaimana caranya kita tahu? Ibnu Hajar mengatakan harus dengan lisan. Ya, harus dengan lisan. Atau yang menggantikan lisan, misalnya di survei. Selebaran misalnya di survei, suruh ngisi mau setuju dipanjangkan atau tidak misalnya ya. Sementara Ar-Ramli mengatakan cukup dugaan besar. Dan ini kelihatannya yang lebih bagus ya di zaman sekarang. Kalau kita lihat ada orang-orang yang sudah kita kenal, kita sudah tahu ya, biasalah dia agak lama sedikit, dugaan besar kita mereka setuju, ya ini sudah cukup. Ya. Ini pendapat yang lebih mudah mungkin Ar-Ramli ya, yaitu cukup dugaan besar. Adapun Ibnu Hajar mempersyaratkan harus ada pernyataan mereka setuju. Syarat yang ketiga, ya, bimasjidin ghairi matruk. Dia mengimami masjid bukan masjid kalau kita bilang sekarang jalan apa bukan masjid musafir. Ya, bukan masjid yang matruk dilewati oleh orang, bukan masjid di pinggir jalan gitu. Nah, alasannya jelas, kalau dia salat apa dia mengimami masjid di pinggir jalan, tentu tentu saja apa jamaahnya ya tidak terbaca kan begitu. Kalaupun sedikit, misalnya sedikit, kalaupun mahsur gitu, ya namanya orang safar mau segera jalan gitu. Jelas ya? Mau segera jalan, maka tidak disunnahkan kalau dia di masjid-masjid di tempat publik misalnya, apakah di pinggir jalan atau di terminal atau di bandara, ya, atau di masjid-masjid di bandara, masjid di stasiun, termasuk juga di dalamnya misalnya apa namanya masjid-masjid yang berulang jamaah di situ, ya, seperti misalnya di atas kapal laut gitu ya, masjid musola di atas kapal gitu. Ini kan jamaah pakai kloter-kloter kan begitu. Yang seperti ini tidak disunnahkan lebih dari 3 kali. Ya, jelas karena ya jamaahnya tidak apa imma karena musafir namanya musafir tidak akan tinggal lama cepat mau lanjut jalan lagi atau karena misalnya tadi jamaahnya bergantian. Kemudian syarat yang keempat tidak boleh ada la yatra'u alaihim ghairuhum. Tidak boleh ada orang lain selain mereka. Maksudnya tadi ini ada orang sudah tertentu orangnya misalnya kayak santri ya, santri terbatas orangnya. Ya, sudah jelas orang-orangnya ketahuan gitu ya. Mereka memang dilatih untuk itu, dididik untuk sholat gitu ya, diajar. Ya. Kemudian mereka apa namanya tidak ada kepentingan dan seterusnya ya, bukan di masjid di pinggir jalan ya. Kalau pesantren kan sudah jelas dalam. Tapi kemudian misalnya dalam satu momen ada acara di pesantren misalnya, kemudian datang orang awam juga, orang-orang bukan orang awam, apa masyarakat luar misalnya datang untuk sholat juga di situ. Karena acaranya di dalam, akhirnya sholat di masjid pesantren. Yang seperti ini berarti ada orang lain datang kepada mereka, ikut sholat bersama mereka, yang seperti ini tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan lebih dari tiga kali. Dan yang terakhir, jamaah itu tidak terkait dengan hak.
Ya, tidak terkait apa, tidak ada hak orang lain yang melekat pada jamaah, ya. Yang mana, dia harus segera tunaikan. Kalau dia memiliki tanggungan amanah dari orang lain gitu, tapi masih bisa dipending, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia harus segera tunaikan, maka ini tidak boleh dipanjangkan imam. Ya, contoh sekarang ya pegawai PNS gitu di musola-musola kantor, masjid-masjid perkantoran, yang mana jam istirahat kan terbatas. Jam istirahat terbatas, belum dipakai makan, belum dipakai ini dan seterusnya, ya. Nah, kalau dipanjangkan sholatnya, ya mungkin akan ada waktu jam kerja yang dipakai untuk bukan kerja. Terserah mau ngapain, yang penting masuk di ruangan kantor, walaupun tidak kerja, tapi kan gaji apa jammu itu sudah dibayar, ya. PNS kan dibayar gitu. Semua jam dia dari jam kantor sampai jam pulang itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh ada pekerjaan apapun kecuali kantor, urusan pekerjaan, nggak boleh. Nah, dengan waktu istirahat yang terbatas, ya seperti ini tidak dianjurkan. Karena itulah ya masjid-masjid kayak tadi ya, masjid-masjid pabrik ya, pabrik dan semacamnya, perkantoran ya. Ini semua tidak disunnahkan imamnya lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena jamaahnya terkait dengan hak orang lain. Ini hak bosnya, hak apa namanya yang menggaji dia atas waktunya. Nah, atas waktunya. Jelas ya, Allahu taala alam bisawab. Baik. Maka ini 5 syarat bolehnya memanjangkan zikir. Apakah memanjangkan dalam artian satu zikir diulang lebih dari 3 kali? Dalam hal ini subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim, ataukah setelah membaca 3 zikir ini dia lanjut dengan membaca zikir yang lain. Itu dianggap memperpanjang. Nah, tidak boleh dilakukan kecuali terpenuhi 5 syarat ini. Jelas? Allahu a'lam bissawab. Kemudian para fuqaha rahimahullahu taala mengatakan dimakruhkan untuk meninggalkan zikir tasbih ini. Dimakruhkan untuk apa? Meninggalkan tasbih pada ruku dan sujud. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, jadikan tasbih ini di ruku kalian, ini di sujud kalian. Wasabbih bismi rabbikal azim sama subhana rabbiyal sabbih isma rabbikal a'la. Iya. Nabi SAW memerintahkan, bahkan para fuqaha mengatakan, siapa yang terus-menerus meninggalkan tasbih pada ruku dan sujud, maka syahadatnya ditolak, persaksiannya ditolak. Sebagaimana dinukil oleh Al-Bajuri rahimahullah dari Ibnu Qasim. Jelas? Ya. Kenapa persaksian ditolak? Bukan karena dia fasik. Bukan karena dia fasik, bukan. Bukan karena ini kan bukan maksiat ya. Bukan maksiat meninggalkan ruku dan sujud. Bukan maksiat gitu. Sehingga dia tidak fasik. Kalau ada yang bertanya, bukankah hanya orang fasik yang ditolak persaksiannya? Kenapa orang seperti ini juga ditolak persaksiannya padahal dia tidak melakukan hal yang haram? Ya. Jawabannya kata para fuqaha, karena orang yang bergampangan meninggalkan tasbih semacam ini menunjukkan ini apa religiusnya dia itu kurang gitu. Ya. Dia kurang religius lah kalau bahasanya orang sekarang. Jelas ya, sehingga dikhawatirkan dia akan bergampangan pada masalah persaksian karena dia tidak punya agama yang kuat gitu. Agamanya tipis. Nah, bukan karena dia fasik, enggak. Cuman dia melalaikan hal semacam ini yang dikhawatirkan dia akan melalaikan juga masalah persaksian. Jelas sampai sini? Allahu a'lam bissawab. Ya, tentunya ini yang khilaf ya dalam masalah ini. Tapi ini kutipan dari Al-Bajuri rahimahullah hanya kita bawakan hanya untuk menunjukkan makruhnya ini meninggalkan tasbih dalam rukuk dan sujud. Allahu a'lam bissawab. Kemudian sunnah berikutnya kata beliau rahimahullah, wa yada'u fis sujudi rukbatayhi, summa yadayhi, summa jabahatihi wa anfihi. Kemudian ketika sujud, dia pertama kali meletakkan kedua lututnya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Yang pertama kali sampai ke tempat sujud adalah kedua lutut. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian setelah itu dahi dan hidung bersamaan. Makanya perhatikan kata summa, summa. Kemudian ketika disebutkan dahi dan hidung pakai waw. Menunjukkan bahwa dahi dan hidung diturunkan bersamaan. Didapatkan apa? Bersamaan. Jelas ya? Berkenaan dengan sunnah kaifiat sunnah sujud ya. Bagaimana apa sunnah-sunnah dalam sujud? Ini kebetulan belum kita bahas juga di pembahasan sujud. Ya, ketika kita membahas rukun salat. Jelas ya? Baik. Di sini kita sebutkan beberapa sunnah-sunnah sujud. Nah, disunnahkan bagi orang yang sujud untuk
tangannya itu terhampar, tidak menggenggam, ya, terhampar seperti ini ya. Ya, ya, terhampar seperti ini bukan bukan menggenggam ketika sujud, tapi tangannya terhampar. Nah, ini apa? Sunnah. Kemudian hendaknya jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Saya kira jelas ya, menghadap kiblat seperti ini. Nah, kemudian untuk laki-laki dia memberikan jarak antara siku dengan jambihi. Apa ini? Bagian tubuh sampingnya. Ada jarak antara sikunya dengan jambihi. Ya. Demikian pula ada jarak antara paha dengan apa? Dengan perutnya. Paha dengan perutnya. Jadi bukan mendengkam begini ya, tapi apa? Ada jarak antara siku ya dengan sisi samping sisi tubuh, kemudian berjarak antara tidak rapat antara apa? Antara paha dengan perut. Ya. Nggak sampai sini jadi agak jarak, agak ada jaraknya. Bukan juga kayak sebagian orang yang terlalu jauh sampai sujud kayak mau push up gitu. Bukan juga. Jadi yes, jarak antara paha dengan perut ya standar lah, ya, normalnya seperti itu. Bagaimana dia nyaman dalam sujud bisa memperlama. Ya, ini berlaku bagi laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Adapun perempuan maka sikunya tidak dijauhkan dari apa? Dari sisi tubuh, tapi dia rapatkan. Ya, dia dekatkan sikunya dengan sisi tubuhnya, sebagaimana perutnya dengan pahanya didekatkan. Ya, walaupun mungkin tidak rapat tapi dekat. Gitu. Karena itu lebih astar, lebih tertutup bagi dia, lebih menutup auratnya dibandingkan laki-laki. Jelas? Dan ini salah satu perbedaan ya dari 5 perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Nanti akan dibahas tersendiri di Abu Syuya. Ya, salah satu dari 5 perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Di mana bagi laki-laki dia sikunya dikasih jarak dengan sisi tubuhnya, kemudian paha dengan perutnya juga dikasih jarak. Adapun bagi perempuan tidak rapat pada kedua posisi itu. Nah, Allahu a'lam bissawab. Kemudian eh, kedua kakinya itu terpisah. Ya. Kedua kakinya tidak rapat. Jadi kedua kakinya ketika sujud kan posisinya seperti ini ya, tidak rapat tapi dikasih jarak sekitar sejengkal. Sekitar apa sejengkal. Dan ini yang menjadi asal. Makanya kata para fuqaha ketika seorang berdiri dalam sholat, itu kakinya posisinya bagaimana? Ya kan jarak kan itu, berjarak. Kemudian ketika dia ruku kakinya gimana? Berjarak. Ketika itidal ya, berjarak. Ya, ketika duduk di antara dua sujud berjarak. Jadi kaki dalam sholat selalu berjarak. Ya, tidak ada riwayat yang tegas mengatakan dirapatkan. Maka siapa yang merapatkan kakinya dibutuhkan dalil tambahan. Saya katakan dalil yang tegas ya. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Aisyah radhiyallahu anha menyentuh kaki Nabi SAW ketika sholat dan menyentuh kedua tumitnya, maka itu tidak menunjukkan rapatnya. Mungkin karena berdekatan. Ya, sampai sini. Nah, para fuqaha rahimahullah ta'ala mengatakan disunnahkan untuk memisahkan kedua kaki. Ini ketika berdiri dalam sholat, termasuk ketika sujud. Karena asalnya posisi kaki tidak berubah. Asalnya posisi kaki tidak berubah. Yani ada jarak di antara kedua kaki ketika kita berdiri. Ketika kita berdiri disunnahkan jarak antara dua kaki kanan dan kaki kiri adalah sekitar sejengkal. Maka demikian pula ketika sujud, karena asalnya tidak ada perubahan posisi. Jelas? Maka sunnah ketika sujud sama seperti berdiri, yaitu memisahkan, memberikan jarak kedua kaki kurang lebih sekitar sejengkal. Nah, demikian pula jarak antara dua lututnya ketika sujud, ini juga kurang lebih sejengkal. Kurang lebih sejengkal jaraknya. Jelas ya? Kemudian tangannya, dia taruh sejajar dengan bahunya. Ketika dia sujud, sejajar dengan bahunya. Ini. Di mana seandainya kalimat sejajar dengan bahu bukan sejajar samping ya, tapi sejajar atas bawah, sejajar vertikal. Bukan sejajar horizontal, tapi sejajar vertikal. Di mana kata para fuqaha, seandainya bahunya jatuh ke bawah, itu akan jatuh di atas tangannya. Jadi yang disebut dalam hadis bahwa tangan Nabi SAW itu sejajar dengan bahu ketika sujud, bukan sejajar horizontal, tapi vertikal, atas bawah gitu ya. Di mana seandainya bahunya jatuh ke bawah, bahu itu akan jatuh di atas punggung telapak tangannya. Jelas ya? Nah, ini akan memudahkan seorang untuk menjauhkan tanpa mengganggu yang lain. Ya, kan dalam hadis disunnahkan apa?
Nabi SAW mengangkat mengangkat sikunya kan begitu. Nah, mengangkat sikunya. Nah, kadang agak susah untuk seperti itu kalau tangannya sudah di luar seperti ini. Akhirnya tabrakan sikunya sama jamaah di sampingnya, soft di sampingnya. Ya. Tapi kalau dia sejajar dengan bahu dalam artian di bawahnya bahu pas ditaruh, maka ketika dia lebarkan sikunya tidak akan terlalu melebar keluar, tidak akan nyenggol dengan orang di sebelah. Kalaupun nyenggol ya tidak seperti kalau di tangannya di luar. Jelas ya? Maka telapak tangannya itu sejajar dengan bahu. Yang dimaksud dengan sejajar dengan bahu ya ini secara vertikal. Sejajar secara vertikal bukan horizontal. Ya, di mana seandainya bahunya itu dijatuhkan ke bawah, dirapatkan ke bawah, maka akan mengenai punggung telapak tangannya. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disunnahkan untuk menancapkan jari jemari, ya, menancapkan kedua kaki di mana ujung jari jemari kaki itu menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat di mana kaki bertumpu pada apa itu? Kalau tangan kan ini. Nah, ini baton asabi ini, ya. Kalau kaki kan juga jari jemari di sini tulangnya. Tahu lah ya kalau orang sujud kan bertumpu pada di sini. Ya. Saya kira jelas lah itu kalau misalnya sujud. Nah, kemudian disunnahkan untuk menyingkap kaki dan tangan ketika sujud dan menutup lutut. Tidak disunnahkan menutup tangan dan menutup kaki. Walaupun hal tersebut tidak ada masalah. Ya. 6. Kemudian disunnahkan untuk sujud di atas semua 7 tulang, semuanya lengkap. Kita sudah sebutkan untuk masalah rukun kan yang penting sudah ada wakil dari masing-masing 7 tulang ini kan sudah aman. Sunnahnya sujud semuanya, lengkap gitu. Setiap 7 lengkap. Misalnya dahi sini, sujud pada semua dahi. Ya. Tangannya semua telapak tangan dan seterusnya. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian disunnahkan juga untuk membuka matanya. Ya, ini tidak disunnahkan menutup mata. Kenapa? Karena tidak ada tujuan apa-apa. Apa yang mau dilihat di bawah kan tidak ada apa-apa, tidak ada hal yang bisa mengganggu fokusnya. Beda kalau pas dia berdiri atau dia duduk, ya, mungkin ada yang bisa mengganggu. Ya, di situ nanti akan datang pembahasan hukum menutup mata atau memejamkan mata ketika sholat. Tapi ketika sujud tidak ada kebutuhan sama sekali. Maka disunnahkan dia membuka matanya. Ya, tidak memejamkan mata ketika sujud. Sebagian fuqaha mengatakan hendaknya dia memandang ke hidungnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian disebutkan ya. Nah, kemudian membaca tasbih dan memperbanyak doa sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Biidznillah ta'ala. Baik. Ini sunnah-sunnah terkait dengan as-sujud. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa yada'u fi sujudi rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabahatihi wa yada'u fi sujudi rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabahatahu, ya mansub ya afan, thumma jabahatahu wa anfahu. Baik. Kemudian wa yaqulu bainas sajdatain. Kemudian dia membaca pada zikir duduk di antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini zikir ruku yang paling zikir duduk di antara dua sujud yang paling afdal. Ada juga zikir Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli diulang-ulang gitu. Nah, tapi ini zikir yang paling afdal untuk zikir duduk di antara dua sujud. Baik. Berkenaan dengan duduk di antara dua sujud, disunnahkan duduk iftirash. Disunnahkan duduk iftirash. Sama seperti duduk tasyahud awal. Sama seperti duduk tasyahud awal. Sama seperti iftirash tahu lah ya posisinya. Dikatakan iftirash karena dia iftirash kan dari kata firash, yakni alas. Karena dia menjadikan punggung, dia menjadikan telapak kaki kirinya sebagai alas yang dia duduk di atasnya. Kemudian kaki kanannya dia tancapkan, ditegakkan. Ini duduk iftirash. Maka disunnahkan pada duduk di antara dua sujud untuk duduk iftirash. Nah, jelas ya. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, dia disunnahkan meletakkan kedua tangannya pada pahanya. Ya, pada pahanya, di mana ujung jari-jarinya sejajar dengan lututnya, ujung lututnya. Ya. Sejajar dengan lututnya. Karena kan diletakkan di paha, ya, kemudian tangannya tidak menggenggam melainkan diluruskan begitu sehingga jari jemarinya sejajar dengan lututnya. Sejajar dengan lututnya. Nah, Allahu a'lam bissawab.
Kemudian jari-jarinya tentunya menghadap ke arah kiblat. Setelah itu dia membaca zikir yang masyru' yang disebutkan di sini. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Zikir yang disebutkan di sini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tutupilah kekuranganku. Sebagian mengatakan berikanlah harta yang memberikan kecukupan kepadaku, angkatlah derajatku, berikan rezeki kepadaku, berikan hidayah kepadaku, berikan afiah, ya, keselamatan, dan maafkanlah aku. Nah, ini zikir yang mengandung doa yang luar biasa. Tidak selayaknya untuk ditinggalkan zikir ini. Nah, kemudian sebagai catatan untuk zikir ini, dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang kita sebutkan tadi ini, tidak ada kalimat wa'fu anni. Jadi riwayatnya cuma sampai wa'afini. Berikanlah afiat, keselamatan kepadaku. Ini riwayatnya sampai sini. Adapun wa'fu anni ini tambahan ya dari penulis rahimahullahu taala, mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Al-Wajiz. Ya, dalam kitabnya Al-Wajiz yang sudah kita sebutkan di awal majelis ya. Kitab-kitab Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, jadi ini tambahan yang menambahkan tambahan ini wa'fu anni adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya, di antaranya Musannif rahimahullahu taala. Ya. Karena itulah Ar-Rafi'i rahimahullah ketika beliau meringkas kitab Al-Wajiz ini, beliau meringkas jadi kitab Al-Muharrar, ya. Beliau rahimahullah menghilangkan tambahan ini, menghilangkan wa'fu anni, karena memang tidak ada dalam riwayat. Jelas? Wallahu alam bissawab. Ya. Cuman kalau kita katakan ini mimbabi doa, ya tidak ada masalah ditambahkan, namanya berdoa. Karena pada dasarnya begini, pada dasarnya semua tempat dalam sholat bisa berdoa. Berdiri bisa berdoa, rukuk bisa berdoa, i'tidal juga berdoa. Malah kalau i'tidal, kalau misalnya kunut nazilah, kunut nazilah doanya kan bisa macam-macam doanya kan di situ. Maka kalau kita katakan apa yang ditambahkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya ini tidak masalah ditambahkan. Karena ini mimbab doa. Mimbab doa, apalagi munasib dengan kalimat sebelumnya. Cuman kalau mau terbatas dengan riwayat, ya sampai wa'af ini. Jelas? Cuman tidak ada larangan, tidak ada masalah jika menambahkan wa'fu anni, karena ini mimbabi doa. Jelas? Dan semua tempat dalam sholat, semua posisi dalam sholat adalah tempat untuk berdoa. Wallahu alam bissawab. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, sunnah berikutnya wa tusannu jalsatul istiraha fil ula wa fis tsaniyah min ghairil maghrib. Disunnahkan duduk istirahat pada rakaat pertama dan rakaat ketiga selain maghrib. Ya, ini karena rakaat ketiga ya salam kan begitu pada sholat maghrib. Baik. Duduk istirahat ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah adalah sunnah secara mutlak. Sunnah secara mutlak bagi orang yang sholat, baik dia itu mampu langsung berdiri dari sujud langsung berdiri, ataukah dia karena lemah, karena sakit, butuh bantuan duduk dulu sebentar baru berdiri ke atas. Ya, baik dalam sholat wajib maupun pada sholat sunnah tidak ada perbedaan. Ya, mau dia butuh bantuan duduk sebentar atau dia masih muda, kuat bisa langsung berdiri, walaupun dia bisa langsung berdiri tetap disunnahkan. Jelas? Ini pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu jalsatul istirahat disunnahkan secara mutlak bagi orang yang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, baik dia mampu berdiri langsung atau dia memang butuh duduk untuk beristirahat sejenak sebelum bangkit berdiri. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian duduk tasyahud duduk istirahat ini disunnahkan setelah sujud, ya, setelah sujud yang setelahnya berdiri. Duduk istirahat itu disunnahkan setelah sujud yang setelah sujud kita langsung berdiri. Makanya disebutkan di sini apa? Posisi sujud yang ketika habis sujud kita langsung berdiri, ya sujud di rakaat pertama fil ula wa fis salisah min ghairil maghrib. Pada rakaat ketiga kan habis sujud langsung berdiri juga selain salat maghrib. Ya, jelas sampai sini? Nah, tentu ya, jadi bentuknya adalah kapan saja kita sujud, setelah sujud kita langsung langsung berdiri, jelas, maka disunnahkan duduk istirahat. Dalam kondisi normal itu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Tapi dalam kondisi tidak normal bisa jadi tetap disunnahkan duduk istirahat pada rakaat kedua.
Bagaimana caranya orang duduk istirahat di rakaat kedua? Misalnya kalau dia lupa tasyahud. Dia lupa apa? Tasyahud. Sekarang kan seharusnya rakaat kedua nih. Tapi dia misalnya masih mengira rakaat pertama atau mengira rakaat ketiga. Akhirnya apa? Dia duduk, seharusnya kan duduk tasyahud awal. Tak langsung berdiri. Maka tetap disunnahkan duduk istirahat di situ. Jelas sampai sini? Allahu taala alam bissawab. Kemudian tata cara duduk, kita sudah sebutkan tadi, atau tata cara duduk istirahat itu sama seperti apa? Sama seperti duduk pada umumnya dalam sholat, yaitu iftirash. Karena ini hukum asal duduk dalam sholat itu iftirash. Kita akan terangkan nanti biidznillah ta'ala. Nah, maka kaifiat duduk di antara dua sujud adalah duduk iftirash. Ada duduk yang lain yang juga dibolehkan, yaitu duduk ik'a. Duduk ik'a itu adalah dia menancapkan kedua kakinya ditancapkan, didekatkan kedua tumitnya, kemudian dia duduk di atas kedua tumitnya. Itu ik'a. Nah, ik'a ini hanya sunnah pada duduk di antara dua sujud. Selain dari duduk di antara dua sujud, dimakruhkan duduk ik'a. Karena kadang ada, wallahu alam dari mana landasannya. Kadang sebagian lihat ada orang sholat duduk di antara dua sujud juga duduk di antara dua sujud, ya. Nah, atau afwan, duduk tahiyat maksud saya. Duduk tahiyat apa? Duduk tahiyat dia duduk ik'a. Kita sampai sini, tahiyat awal dia duduk ik'a, dan ini tidak ada landasannya. Wallahu alam bissawab. Walaupun kalau dikatakan boleh, ya pada dasarnya semua tata cara duduk kan boleh ya. Ya, cuman ini khilaful afdal atau khilaful aula. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Dan ik'a juga diperbolehkan pada duduk di antara dua sujud. Oleh sebagian ulama membolehkan juga duduk ik'a duduk di antara dua sujud. Allahu alam bissawab. Nah, tapi yang paling afdal adalah duduk iftirash. Adapun duduk ik'a itu khilaful afdal. Khilaful afdal. Yani bukan kita katakan khilaful aula, tapi khilaful afdal. Kenapa khilaful afdal? Karena Nabi pernah melakukannya. Berarti itu juga bagus gitu. Boleh, ya. Nabi SAW pernah melakukannya, tapi kan jarang beliau lakukan. Ketika Nabi SAW jarang melakukannya, menunjukkan itu bukan yang paling afdol. Ya, ini hal yang penting juga diperhatikan, tertibus sunan. Jangan karena hanya Nabi SAW pernah mengerjakannya satu kali, terus dikatakan, terus dia sering-sering mengerjakannya. Tidak. Ittiba kepada Nabi SAW itu bukan hanya dalam hal perbuatan, tapi juga kuantitas perbuatan. Ya, kuantitas apa? Perbuatannya. Jadi sesuatu yang Nabi jarang kerjakan, jangan sering-sering dikerjakan. Ya, karena itu khilaful afdol. Boleh tapi khilaful afdol. Nabi SAW melakukannya satu kali, dua kali, hanya untuk menunjukkan bahwa itu juga boleh. Tapi bukan itu yang paling afdol. Jelas ya? Allahu alam bissawab. Kemudian, ketika duduk di antara dua sujud, ya dia meletakkan kedua tangannya, ya sama seperti tadi ya, ketika duduk ini duduk istirahat ya. Ketika duduk istirahat ya posisi tangannya sama seperti ketika duduk di antara dua sujud. Nah, Allahu taala alam bissawab. Kemudian ada beberapa masalah tambahan atau sebelumnya dalil-dalil ya berkenaan dengan duduk istirahat ini. Disebutkan beberapa dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu'. Yang pertama hadis Malik ibn al-Huwairis, riwayat Al-Bukhari. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'ida. Ada yang salah ketik di witrin. Di situ waw ta ya. Bahwa Malik ibn al-Huwairis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan pada rakaat ganjil, yakni 1 dengan 3 maksudnya, beliau tidak langsung berdiri tegak sampai beliau duduk dulu. Ini duduk istirahat. Duduk istirahat. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari, ya, berkenaan dengan orang yang jelek salatnya itu. Kata Nabi SAW, usjud hatta tatma'inna sajida. Ya, sujudlah kamu sampai tumanina sujudmu. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu bangkit
Duduk di antara dua sujud sampai tumakninah. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud yang kedua sampai tumakninah sujudnya. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisa. Setelah itu bangkit sampai kamu tumakninah duduk. Duduk apa ini? Duduk istirahat. Jelas ya. Kemudian juga dalam riwayat Abi Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taalaan ketika beliau mensifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan summa hawa sajidan. Setelah itu beliau sujud. Summa sana rijlahu. Ya, wa qa'ada hatta raja'a kullu 'azmin mawdi'uhu. Nam. Hatta raja'a kullu 'azmin mawdi'ahu thumma nahab. Jadi beliau sujud 2 kali begitu. Ketika mau bangkit berdiri, beliau menegakkan kakinya, ya. Kemudian beliau duduk, jadi kayak duduk iftirash ya, ditegakkan kaki kanan, kemudian beliau duduk sampai semua tulang kembali ke posisinya, baru kemudian berdiri ke atas. Baru kemudian berdiri ke atas. Nah, ini 3 dalil disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah akan pensyariatan duduk istirahat ini. Ya. Karena itulah ya Nawawi rahimahullah mengatakan selayaknya ya wa'lam annahu yanbaghi likulli ahadin an yuwadhiba ala hadhil jilsah. Ya. Ketahuilah selayaknya setiap orang untuk komitmen atau terus-menerus mengerjakan jilsa ini. Ya. Jadi jilsa istirahat ini. Lisihhatil ahadithi fiha wa adamil mu'aridi sahihilah. Karena sahihnya hadis-hadis yang menunjukkan itu dan tidak ada hadis sahih yang menyelisihinya. Wala taghtar bi kathratil mutasahilin bi tarkiha. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang mutasahil yang meninggalkan duduk ini. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian duduk istirahat ini duduk yang durasinya sangat sebentar sekali. Lebih kurang dari duduk di antara dua sujud. Jadi sudah bisa dibayangkan ya, duduk di antara dua sujud kan ya mu'tamad dalam mazhab rukun qasir, rukun pendek, tidak boleh perpanjang. Sekedar membaca tadi saja, Rabbi ghfirli warhamni dan seterusnya, tidak boleh ada tambahan zikir lagi. Pendek. Nah, maka duduk istirahat lebih pendek daripada duduk di antara dua sujud. Lebih ringkas, lebih cepat dibandingkan duduk di antara dua sujud. Kapan duduk istirahatnya melebihi duduk di antara dua sujud atau bahkan setara atau melebihi, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Kapan duduk istirahat sama lamanya atau melebihi duduk di antara dua sujud, maka hukumnya makruh. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bissawab. 6. Dan ada khilaf kalau misalnya duduk istirahatnya itu sampai pada taraf yang panjang melebihi tasyahud. Ya, kita sudah sebutkan kemarin, ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah kan, kapan duduk di antara dua sujud itu bacaannya, durasinya sama seperti bacaan tasyahud yang normal, itu kan membatalkan sholat. Ya mu'tamad ya. Ya, karena itu rukun qasir, tidak boleh diperpanjang. Walaupun yang mukhtar, pendapat yang terpilih adalah duduk di antara dua sujud termasuk rukun tawil sehingga tidak masalah diperpanjang. Nah, cuman kita berbicara mengenai mu'tamad mazhab tadi ini. Kita sudah tahu mana pendapat yang mukhtar. Kita berbicara mengenai pendapat mu'tamad mazhab, yaitu duduk di antara dua sujud tidak boleh dipanjangkan melebihi bacaan yang durasinya tidak boleh lebih lama daripada durasi membaca tasyahud yang paling ringkas. Nah, sekarang duduk istirahat. Ya. Kita katakan duduk istirahat kalau lamanya seperti duduk di antara dua sujud kan makruh. Nah, bagaimana kalau duduk istirahat lamanya sama seperti membaca tasyahud? Lamanya sama seperti membaca tasyahud. Ya. Jelas sampai sini ya? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya batal salatnya. Orang duduk di antara dua sujud saja kalau sepanjang tasyahud itu batal karena dianggap memanjang, apalagi duduk istirahat. Jadi menurut Ibnu Hajar, duduk istirahat ini dimulhaq, diikutkan hukumnya kepada rukun. Ya, kepada rukun yang qasir. Dimulhaq, diikutkan hukumnya kepada duduk di antara dua sujud. Rukun yang qasir. Jelas ya? Sehingga kapan duduk istirahat ini panjangnya sama seperti membaca tahiyat paling normal, ya batal. Orang duduk di antara dua sujud saya batal, apalagi cuma duduk istirahat, lebih batal lagi kan begitu. Ini kata Ibnu Hajar. Sementara Ar-Ramli mengatakan enggak sampai batal, makruh saja.
makruh saja. Kenapa? Karena duduk istirahat bukan rukun. Jelas sampai sini? Bukan rukun. Nah, kalaupun mau diikutkan rukun, dimulhak kepada rukun, maka dia dimulhak kepada rukun yang tawil, rukun yang panjang, sehingga boleh dipanjangkan. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini khilaf yajri ala mu'tamadil madhab. Khilaf ini hanya lahir kalau kita mengamalkan atau berpendapat dengan mu'tamad madhab. Walau sementara sudah kita sebutkan sebelumnya ya, bahwa yang mukhtar adalah duduk di antara dua sujud itu rukun tawil. Sehingga duduk istirahat juga boleh lama. Jelas? Allahu alam bisawab. Nah, kemudian ada beberapa masail yang perlu kita tambahkan berkenaan dengan duduk istirahat ini. Karena ini kadang sering terjadi gitu, di tengah-tengah sholat baru keingat hukumnya dan seterusnya. Ya. Yang pertama, kalau seorang makmum masuk dan mendapati imamnya sementara duduk istirahat, maka tidak harus dia mengikutinya. Duduk istirahat mau berdiri, ya tunggu aja berdiri. Nggak ada kelaziman, keharusan dia masuk sholat, kemudian mengikuti duduk istirahatnya. Enggak. Jelas? Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, duduk istirahat ini termasuk sunnah-sunnah yang kalau diselisihi imam bukan penyelisihan yang fahish. Ya. Duduk istirahat ini termasuk sunnah-sunnah yang ringan, sunnah-sunnah yang ringan. Yang kalau kita menyelisih imam di situ, maka itu bukan termasuk penyelisihan yang fahisyah. Karena itulah, kalau imam tidak duduk tidak duduk istirahat, kita boleh duduk istirahat. Atau sebaliknya, ya sebaliknya, imam duduk istirahat, kita tidak duduk istirahat. Jelas? Ini bagaimanapun keadaannya, ini penyelisihan dalam duduk istirahat bukan dianggap mukhalafah fahisyah. Bukan dianggap mukhalafah fahisyah. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam pembahasan pembatal sholat. Ya, pembahasan bukan pembatal sholat, afwan. Syarat syahnya jamaah, syarat syahnya makmum bermakmum kepada imam, yaitu la yukhalifuhu mukhalafatan fahisyah. Sudah pernah dibahas juga dalam Safinatin Najah. Ya. Nah, di antara sunnah-sunnah yang ringan, yang kalau diselisih imam tidak teranggap sebagai mukhalafah fahisyah adalah duduk istirahat ini. Karena itulah kalau imam tidak duduk istirahat, makmum boleh. Demikian pula sebaliknya. Ya, kalau imamnya itu duduk istirahat, makmum boleh meninggalkan. Karena duduk istirahat ini kan ringan, sebentar, jadi tidak ada masalah. Ya, Allahu alam bisawab. Ini dua masalah. Masalah yang ketiga, tidak disunnahkan duduk istirahat ketika bangkit dari sujud tilawah. Tidak disunnahkan duduk istirahat ketika bangkit dari sujud tilawah. Jelas ya? Kenapa? Karena tidak ada riwayat berkenaan dengannya. Tidak ada riwayat berkenaan dengannya. Yang ada hanya duduk istirahat hanyalah bangkit dari sholat. Maksudnya begini, kalau kita di luar sholat sementara mengaji, ya mengaji, terus baca ayat tilawah, kan disunnahkan sujud. Nah, ketika bangkit dari sujud kan tidak ada duduk istirahatnya. Nah, itu juga berlaku dalam sholat, tidak ada duduk istirahat. Jelas ya? Jadi kalau dia sementara berdiri, imam sementara berdiri atau sholat sendiri misalnya, sementara berdiri, ya, kemudian sujud tilawah, ya sujud tilawah turun. Ya, ketika bangkit dari sujud tilawah langsung berdiri. Tidak disunnahkan duduk istirahat. Tidak disunnahkan duduk istirahat. Jelas? Wallahu alam bisawab. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini sudah pernah kita singgung sebelumnya, disunnahkan memanjangkan takbir. Ya, memanjangkan takbir sejak dari bangkit sujud sampai berdiri tegak. Disunnahkan memanjangkan takbir supaya tidak ada gerakan dalam sholat yang kosong dari zikir. Ya, dengan syarat tidak boleh lebih dari 7 alif alias 14 harokat. Ya. Kapan sudah sampai 7 alif dan dia belum sampai tegak berdiri, dia stop takbirnya. Kemudian dia ganti dengan zikir yang lain sampai dia berdiri. Misalnya dia membaca tasbih, ya, dia membaca tasbih, dia membaca hamdalah sampai dia berdiri tegak. Nah, yang jelas untuk takbir tidak boleh lebih dari 7 alif. Nah, dan para ulama sepakat dalam keadaan seperti ini tidak disunnahkan takbir 2 kali gitu. Takbir intiqal 2 kali tidak disunnahkan, tidak perlu. Diganti sama zikir yang lain. Ini masalah yang keempat ya. Baik. Kemudian masalah yang kelima, disunnahkan ketika bangkit dari sujud
Ya, dari apa? Bangkit dari sujud. Kalau dia mau langsung berdiri ke atas tidak pakai duduk dan duduk istirahat, atau misalnya bangkit dari tasyahud awal, atau bangkit dari duduk istirahat. Bangkit dari duduk istirahat disunnahkan untuk bertopang pada kedua telapak tangannya ketika mau berdiri. Seperti orang yang tidak bisa berdiri ya. Nah, ya ini dengan merapatkan membuka telapak tangannya. Membuka apa? Membuka telapak tangannya. Nah, karena itu lebih lebih nampak bentuk tawaduknya. Lebih nampak bentuk tawaduknya ini kan kayak ya, salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, menghadap kepada Allah taala dengan hatinya. Nah, maka lebih layak untuk menunjukkan seperti orang lemah bangkit gitu. Nah, maka ini disunnahkan. Plus itu bukan hanya dalil akli gitu ya, logika semata, tapi warid sabit dari Nabi SAW, beliau bertelekan pada kedua telapak tangannya. Bertelekan pada telapak tangannya. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ini selesai sunnah duduk istirahat. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah wa yusannu tasyahhudul awwalu wal qu'udulah. Disunnahkan tasyahud awal dan duduk. Nah, ini termasuk aba'adus shalah, sunnah muakkadah dalam salat. Sengaja saya kasih warna yang lain untuk membedakan mana muakkadah sama yang ghairu muakkadah, mana ab'ad, mana hayat. Nah, disunnahkan tasyahud awal, yakni bacaan tasyahud awal, wal qu'udu lahu, dan duduk untuk tasyahud awal. Dua-duanya sunnah. Jadi duduknya sunnah, bacaannya juga sunnah. Ya. Ini mutalaziman ya. Sebagaimana kalau bacaannya rukun, maka posisinya juga rukun. Nah ini tatkala tasyahud awalnya sunnah, maka posisinya, yakni duduk tasyahud awal juga sunnah. Baik. Untuk duduk tasyahud awal, yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini, duduk tasyahud awal di sini adalah duduk yang setelahnya masih mau bergerak. Duduk yang setelahnya bergerak, bukan duduk yang setelahnya salam. Iya. Untuk duduk tasyahud awal, karena dia masih mau berdiri, bukan mau salam setelahnya, maka yang paling pas adalah duduk iftirash. Dan itu sabit juga dari amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita antara duduk iftirash dengan tawarruk, lebih mudah mana kalau kita mau berdiri lagi? Kan lebih mudah apa? Lebih mudah iftirash. Karena itulah pada tahiyat terakhir, duduk tahiyat terakhir disunnahkan tawarruk, karena setelah itu sudah tidak ada gerakan lagi, tinggal salam. Tidak perlu berdiri lagi, maka disunnahkan tawarruk. Sudah sampai sini? Iya. Jadi tawarruk itu disunnahkan pada duduk yang setelahnya tidak ada gerakan lagi, setelahnya tinggal salam. Setelahnya tinggal salam. Adapun semua duduk yang setelahnya masih ada gerakan, maka itu duduk iftirash. Selain sabit dari Nabi SAW, itu juga lebih membantu. Lebih cocok posisi duduk iftirash kalau dia masih mau apa? Masih mau bergerak setelahnya. Jelas sampai sini? Nah, ini tasyahud awal. Kemudian, untuk posisinya, ya, untuk posisi tangannya, ya, sama seperti tadi duduk di antara dua sujud ya. Dia meletakkan tangan kirinya, pergelangan tangan kirinya, ya, jadi telapak tangan kiri dan pergelangannya ditaruh di atas paha kiri, di atas paha kiri. Nah, dipanjangkan ke depan, dihamparkan begitu, dibuka menghadap kiblat jari jemarinya, ya, dirapatkan, bukan direnggangkan gitu. Karena kan jari-jari juga disunnahkan menghadap kiblat. Ya, jari-jari disunnahkan menghadap kiblat. Kalau direnggangkan, ini nanti jempol misalnya tidak menghadap kiblat dia. Ini kan menghadap kiblat. Jadi kalau direnggangkan begini, nanti jempolnya tidak menghadap kiblat. Nah, disunnahkan semua jari jemari menghadap kiblat, dan itu hanya terwujud kalau kita rapatkan gitu. Iya. Jadi di mabsuthah, bukan digenggam begini, mabsuth, dan dirapatkan. Jelas di mana ujung jari-jarinya sejajar dengan apa? Dengan lututnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk tangan kanannya juga posisinya sama. Telapak tangan kanan beserta dengan pergelangan tangannya ditaruh di atas paha kanan. Ya, jelas sampai sini. Di mana semua jari-jarinya itu sama tadi diluruskan ke depan menghadap kiblat, dan dirapatkan. Ya. Kemudian apa?
Setelah itu apa? Makhbudhah. Ya, setelah itu apa dia? Makbud, menggenggam. Dia apa? Menggenggam. Jelas? Kapan menggenggamnya? Nanti ketika dia apa? Ketika muhallilah. Ini muhallilah, musabbihah, sabbaba, ini nama untuk telunjuk. Muhallilah dikatakan muhallilah karena dia diangkat pada ucapan illallah. Ya. Dikatakan musabbihah ya karena apa? Bertasbih gitu. Dikatakan sababa karena dia ini pakai orang kalau mencela orang dia tunjuk-tunjuk pakai jari telunjuk. Dikatakan sababa. Ya. Ini penamaan jari telunjuk ya. Nah, maka tangan kanannya dihamparkan terlebih dahulu, kemudian ketika apa namanya? Tiba saatnya untuk apa? 6. Afwan, saya ulangi. Ya. Untuk tangan kanan, afwan, saya ulangi, tangan kanan itu ketika dia sebelum bertahiyat, sebelum dia apa? Bertelunjuk dengan jempolnya, itu tangannya menggenggam, makbudhah. Jadi beda posisi tangan kanan dengan tangan kiri. Iya. Kalau tangan kiri dihamparkan. Kalau tangan kanan menggenggam, dari awal menggenggam. Kita sampai sini? Dari awal apa? Menggenggam. Nah, kemudian ketika tiba saatnya ya disunnahkan berisyarat dengan telunjuk, maka baru kemudian dia keluarkan apa? Dia keluarkan telunjuknya. Dia keluarkan apa? Telunjuknya. 6. Di mana telunjuk ini diangkat bersamaan dengan ucapan illallah. Ya. Bersamaan dengan ucapan illallah. Jadi kalau misalnya dia tasyahud, ini kan tangan kiri seperti ini, tangan kanan seperti ini. Jelas ya? Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Yani telunjuk nanti diangkat pada kalimat illallah, dan ini warid dari sebagian tabi'in seperti Ibnu Sirin dan selainnya ketika ditanya mengenai telunjuk ini dikatakan tauhid. Dikatakan apa? Tauhid. Itu pernyataan tauhid, itu al-ikhlas. Ya, itu apa? Al-ikhlas. Dan pernyataan tauhid dan ikhlas itu pada kalimat illallah di situ. Isbatnya kan di situ. Nafi wal isbat. Itu pernyataan tauhidnya. Jelas ya? Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Pendapat yang lain dalam mazhab adalah telunjuknya sejak dari awal. Jadi berisyarat dengan telunjuk sejak dari awal tasyahud. Bersamaan dengan membaca tasyahud dari awal gitu. Jelas? Yang mu'tamad dalam mazhab itu pada ilallah baru diangkat. Adapun pendapat yang lain dalam mazhab itu apa? Dari awal. Nah, kemudian bagaimana caranya bertelunjuk? Disebutkan dalam riwayat Nabi SAW membentuk 53. Bagaimana caranya 53? yakni telunjuknya diluruskan seperti ini, ya. Apa telunjuk ya? Nah, sebelumnya telunjuknya disunnahkan untuk dimiringkan sedikit begini supaya tetap menghadap kiblat. Kan kalau tegak begini kan nanti agak tegak, agak tinggi ke atas, maka diturunkan sedikit begini, miringkan. Ini hina namanya dalam sebagian riwayat kan. Nabi SAW agak memiringkan membengkokkan sedikit jarinya supaya tetap menghadap kiblat. Jadi bukan begini nih. Ya, ini kan malah ke bawah kalau begini. Jadi maksudnya kan kalau ditegakkan sekali begini, ini kayak terlalu ke atas. Maka dimiringkan ujungnya supaya tetap menghadap kiblat. Ya, jadi tidak seperti yang dipahami sekarang sebagian orang ketika dimiringkan maksudnya dikasih gini ke bawah. Bukan, tetap menghadap kiblat maksudnya. Untuk menjaga tetap menghadap kiblat agar tetap menghadap kiblat, dibengkokkan sedikit ujungnya, ini hina sedikit supaya tetap menunjuk ke arah kiblat. Jelas ya? Kemudian membentuk aqid salasah wa khamsin, membentuk 35. Ya, bagaimana itu 35? Ya. Disebutkan dia meletakkan jempolnya di bawah telunjuk. Jadi seperti ini nih. Seperti ini ya, ini 53. Ini juga ketika Syekh Qasim Ibn Ibrahim Al-Bahar hafizahullah ketika ditanya bagaimana itu akad 53, beliau memberikan contoh seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, baik. Jadi dia taruh jempol di bawah telunjuk. Ya. Kenapa 53? Ya, kenapa 53? Karena ini kalau dihitung ruasnya 1 2 3 4 5. Ya, ini masing-masing hitung dapat dihitung 10. Jadi 50. Ini yang tidak terbuka 3, jadi 53. Itu cara itu apa namanya? Yang tersebut dalam hadis. Yaqidu
salasan wa khamsin, kalau nggak salah riwayatnya begitu. Nabi SAW membuat hitungan 53. Gini caranya. Jelas ya? Jadi telunjuk, nunjuk begitu, kemudian jempolnya ditaruh di bawah. Baik. Ini salah satu kaifiat, salah satu kaifiat. Ada juga yang mengatakan ditaruh di samping. Gini. Jadi 53 tapi ditaruh di samping. Ini. Jelas ya? Bukan di bawahnya tapi di sampingnya. Ada yang mengatakan ditaruh di sini. Dirapatkan ke punggung jari tengah. Punggung jari tengah. Jelas sampai sini. Ini kaifiat dalam bertelunjuk, dalam tasyahud ya, dalam berisyarat dengan jari. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian tidak disunnahkan, tidak digerak-gerakkan, bahkan dimakruhkan karena itu gerakan yang banyak. Ya, walaupun akan diterangkan dan sudah diterangkan juga dalam sahabatnya bahwa gerakan yang banyak yang membatalkan sholat itu kalau gerakan a'dha'u kabir kan, anggota tubuh yang besar. Adapun jari jemari biar bagaimana banyaknya bergeraknya kan tidak batal, tapi makruh memperbanyak gerakan. Maka dimakruhkan menggerak-gerakkan jari. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kapan diangkatnya. Sekarang kapan telunjuk diturunkan? Ya. Telunjuk diturunkan ketika akan bangkit ke rakaat ketiga misalnya, atau ketika salam. Dan ini juga berlaku pada duduk tahiyat akhir. Tata caranya sama persis sama. Jadi yang mu'tamad dalam mazhab, telunjuk diangkat pada bacaan illallah dan diturunkan ketika, ya kalau dia di tahiyat awal, nanti diturunkan ketika dia mau bangkit berdiri. Kalau dia di tahiyat akhir, nanti diturunkan ketika dia salam. Diturunkan nanti ketika dia salam. Jelas? Allahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini berkenaan dengan duduk tasyahud awal ya, penjelasan mengenai tasyahud awal dan qu'udulahu, tata cara duduknya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah ta'ala masih ada sunnah-sunnah lain yang butuh dijelaskan. نواصل في الأسبوع في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi